Stop bikin video atau konten yang gak berkualitas. Hari ini gue akan bahas tentang itu. Simak terus videonya. Hai, halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya, hari ini gue akan bahas tentang video konten yang lagi viral, yang menurut gue nggak perlu dilakuin, jangan dilakuin, dan nggak ada untungnya juga lo lakuin. Ya. Video yang viralnya adalah nih. Ya. Dia adalah Ferdian Paleka. Ya, dimana beberapa waktu yang lalu dia membuat konten prank tentang berbagi tembakau, tapi isinya kardus mie instan itu diisi sampah sama batu bata. Nah, dia orang Bandung, ya. Yang dikasih tembakau dengan isi sampah ini adalah para transgender waria yang sedang ada di Bandung, dan ada beberapa anak-anak yang sedang bangunin untuk orang sahur, ya, yang akhirnya mereka kecewa dengan isinya gitu. Dan ya menurut gue nggak pantas aja sih pranknya kayak gitu di saat orang lagi susah, orang lagi butuh banyak makan, ya. Akhirnya para waria ini mereka mengadukan ke Polrestabes Bandung terhadap Ferdian Paleka dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan kena juga undang-undang ITE. Ya. Nah, buat teman-teman influencer, buat teman-teman artis, buat teman-teman YouTuber, podcaster, selebritis, selebgram, dan semua teman-teman yang punya fanbase, tolong hentikan dan stop bikin konten prank. Karena apa? Karena menurut gua konten prank itu udah nggak berperi kemanusiaan sih. Kenapa gue bilang nggak berperi kemanusiaan? Karena orang yang di prank atau dijailin, diisengin, bisa saja nggak terima kan kondisi itu, ya. Kecuali teman-teman artis yang bikin konten prank untuk berbagi, ya. Karena prank ini kayak dua sisi mata uang gitu. Jadi satu sisi positif, ya, satu sisi kalau kita melihat dari sisi yang lain itu bisa jadi negatif gitu. Nah, jadi teman-teman artis, teman-teman selebritis, teman-teman influencer, YouTuber, dan teman-teman semua yang punya fanbase, yang punya fans gitu, ya, stop bikin konten prank. Kalaupun emang teman-teman mau berbagi, please namanya jangan prank, tolong namanya dirubah gitu, ya. Banyak kok nama-nama atau kita bisa buat nama sendiri dengan konotasi yang positif gitu, ya.
Contohnya ada di salah satu stasiun TV, itu programnya Helmi Yahya kalau nggak salah. Dia punya program Uang Kaget. Nah, konsepnya sama kayak teman-teman artis yang ingin berbagi gitu. Jadi namanya Uang Kaget, tidak prank bro. Stop bikin konten prank. Karena apa? Ya itu tadi yang gue bilang, akhirnya banyak disalahgunakan prank itu. Prank itu akhirnya punya konotasi yang negatif. Nah, ketika konotasi tersebut negatif, akhirnya orang menerimanya juga negatif gitu. Jadi jangan deh gitu bikin konten-konten prank. Salah satu artis membuat kampanye tentang boykot konten prank, dan gue ikut kampanye itu bareng Mas Erwin Moron ya. Dia mengkampanyekan bahwa stop atau kita boykot konten-konten prank ya. Jadi jangan buat prank-prank yang lain lagi deh gitu loh. Media sosial ini kotor, YouTube ini akan jadi kotor ketika lo tetap buat konten kayak gitu loh. Miris bro, miris. Di saat kita mau beramal, akhirnya amal yang ingin kita keluarkan itu menjadi sebuah hal yang negatif ya. Dan orang itu, Ferdian Paleka itu benar-benar luar biasa sih menurut gue. Konyol banget ya. Dia sampai bikin status di Instagramnya adalah, gue bakal menyerahkan diri kalau follower gue udah 30.000. 30.000, lu baru nyerahin diri. Lu nyari apa? Temen lu aja udah nyerahin diri. Temen lu takut udah nyerahin diri ya. Dan gua beruntungnya dan gua bersyukurnya bahwa polisi Indonesia luar biasa. Thank you polisi Indonesia udah buat orang ini ketangkap dan bikin dia jerak. Kasih sampah aja di tahanannya lah, di selnya, biar dia rasain tuh gimana kalau lu dikasih sampah gitu ya. Nah, lucunya adalah orang tuanya meminta maaf ke publik. Atas perilaku anaknya ya, Nah, ternyata ketika ditelusuri, anaknya ini kabur ya, melarikan dirinya itu ada andil orang tuanya juga di sana. Tertangkap di jalan tol menuju Merak, teridentifikasi di daerah Cilengsi, Bogor, dan TKP perbuatannya adalah di Bandung. Jadi gue bersyukur banget sudah ketangkap, dan ini buat kita semua konten kreator, video kreator, artis, Instagram, selebgram, selebritis, podcaster, YouTuber, buat pelajaran kita bahwa jangan kotorin sosial media, jangan kotorin YouTube dengan konten-konten atau video-video yang menurut gue gak ada kualitasnya sama sekali gitu. Mungkin buat
pembuatnya lucu. Tapi tahu nggak teman-teman semua bahwa ketika video prank atau konten prank yang tidak disetting terkadang membuat orang yang kita prank tersebut bisa sakit hati. Sakit hati, kesel. Nah, orang yang sakit hati, orang yang kesel, kita membuat kesel orang, kita membuat sakit hati orang, itu dosa, bro. Bener-bener dosa. Jadi sebisa mungkin kita nggak usah bikin. Jangan deh, gue nggak setuju banget sama konten-konten atau prank yang ke arahnya halnya negatif gitu. Jadi gini loh, prank itu udah hampir kayak mirip-mirip bullying orang juga gitu loh. Jadi lu ngerjain orang, lu bully orang, lu ketawain gitu ya. Lu bully, lu bohongin, lu ketawain. Miris banget. Dan gue sangat miris ketika orang ini punya konten YouTube, punya channel YouTube ada 2. Yang satu videonya udah hilang semua, gue cek. Yang satu lagi masih ada video-videonya tapi nggak banyak. Dan yang gue kaget adalah subscribernya. Semua subscribernya di atas 100.000. Ini orang Indonesia kok malah suka dengan video-video kayak gitu. Mentalnya di mana? Indonesia nggak akan maju ketika mental orang-orangnya masih seperti orang yang subscriber sih. Nih. Ini salah satu akunnya. Lihat subscribernya 100.000 pada saat gue capture ini. 100.000 lebih. Lu ngapain subscriber dia? Kontennya tuh nggak ada isinya, nggak berkualitas. Memang gue tahu orang-orang, teman-teman semua yang nonton YouTube itu butuh hiburan, tapi tidak hiburan yang seperti ini. Tidak hiburan yang seperti ini, bro. Menjadilah orang-orang yang pintar, menjadilah orang yang punya akal sehat. Ini orang akhlaknya udah berantakan, udah nggak ada akhlaknya. Stop deh, teman-teman semua kreator bikin video prank. Kalaupun teman-teman artis atau siapapun teman-teman YouTuber mau beramal, silahkan dengan kata yang lain. Gunakan kata yang lain yang berkonotasi positif, supaya yang nonton, subscriber teman-teman semua, fansnya teman-teman semua itu punya suatu hal yang didapat dari konten yang teman-teman bikin gitu loh. Karena YouTube ini sudah banyak sekali yang ngotorin, yang isinya tuh nggak ada kualitasnya sama sekali sih menurut gua gitu loh. Kualitasnya bener-bener nggak ada kualitasnya sama sekali gitu loh. Ayo teman-teman semua YouTuber, kita bikin konten bener-bener yang ada kualitasnya, yang ada isinya, yang bisa menghibur subscriber kita, menghibur fans kita gitu ya. Tapi juga kita bisa mengedukasi mereka, kita bisa memberi tuntunan kepada mereka ya, tuntunan kepada mereka, supaya mereka juga punya
kualitas diri yang baik. Dan seluruh warga Indonesia juga punya kualitas yang baik, yang bagus. Stop teman-teman membuat konten prank. Jangan lakukan lagi. Lebih baik pergunakan kata-kata lain atau bahasa lain yang lebih positif ketika teman-teman ingin beramal, ketika teman-teman ingin bersedekah. Gunakanlah kata-kata yang baik, ya. Dan menurut gua yang lucunya lagi, ini bener-bener buat gua, orang Indonesia nih gila. Tiba-tiba ketika lu search di Instagram Ferdinand Paleka, bro, nih contohnya, banyak banget akun yang namanya jadi Ferdinand Paleka. Apa maksudnya? Ya. Sesuatu yang viral lu ikutin, ya itu oke, silakan. Tapi ketika viralnya itu negatif, nggak perlu lu ikut. Jadilah manusia, jadilah orang-orang yang smart, pinter, memilah apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita tonton, apa yang kita dapat dari tontonan kita. Ya, jadi lucu banget kalau udah kayak gini. Ini cuman apa? Gue tahu ini cuman untuk mereka biar followersnya banyak. Yang pertama itu. Yang kedua, mereka bikin akun atas nama Ferdinand Paleka supaya apa? Followersnya banyak, naik, akunnya dijual. Semundur itukah millennials Indonesia? Semundur itukah orang-orang Indonesia? Semundur itukah mental teman-teman semua? Stop teman-teman. Bikin konten prank. Teman-teman influencer, teman-teman artis, teman-teman selebritis, teman-teman YouTuber, teman-teman podcaster semua, kita bisa merubah fans kita. Kita bisa merubah sudut pandang fans kita. Kita bisa merubah keinginan fans kita. Ketika kita membuat konten yang lebih berkualitas, akhirnya pengikut kita, fans kita ini juga orang-orang yang berkualitas. Percayalah teman-teman. Kalau kita sebagai influencer, kita sebagai artis, kita sebagai YouTuber, kita sebagai content creator atau video creator, mengikuti pasar, mengikuti fans kita, ya kita akan gitu aja sih menurut gue. Kita bisa rubah bro, kita bisa rubah fans kita. Jangan takut teman-teman gak punya fans, jangan takut subscriber turun, jangan takut followers turun. Guys, teman-teman semua, kita bisa bentuk kreator, kita bisa bentuk konten kita ini yang lebih berkualitas. Ya. So jadi, gue sih berpesan, tolong teman-teman stop bikin konten prank. Stop bikin konten prank.
Kita bikin konten-konten yang berkualitas, konten-konten yang memang bisa memotivasi orang, konten-konten yang berisikan pengetahuan atau tuntunan untuk orang-orang yang menonton kita atau subscriber kita. Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia, orang Indonesia bisa lebih maju, bisa lebih pintar dengan apa yang kita sajikan ke mereka. Oke teman-teman semua, terima kasih. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bye-bye.